Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur karena nikmat yang kita terima sangat banyak. Dan mari kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Hari ini kita mulai dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 56. Kemarin sudah 55. Hari ini ayat 56 Suratul Kahfi. Surat Kahfi, Al-Kahfi, ada juz Al-Kahfi ini ada juz 15, ada juz 16. Ini insya Allah masih juz 15 akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra bila akhiril ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca Al-Quran, satu huruf bisa diberi pahala 10 kali lipat. Dan apabila kita memahami isinya, apalagi bisa mengamalkan, Masya Allah, banyak sekali balasan Allah kepada kita. Hari ini kita mempelajari tafsir Jalalain. Wa ma nursilu lan orang ngutus sapa ingsun Allah al mursalina ing pira-pira utusan illa mubasyirina kejaba halih paring kabar gembira lil mukminina kanggo wong-wong mukmin wa mungdzirina lan aweh emut mukhawifin tegese ngeden-ngedeni al lil kafirina kedue wong-wong kafir. Ini di berbagai ayat memang seperti itu ya. Jadi tugas para utusan Allah itu adalah memberi kabar gembira kepada pelaku kebaikan. Pelaku kebaikan tentunya syaratnya harus beriman. Dan memberi peringatan kepada orang-orang yang melanggar. Kalau kabar gembira berarti akan masuk surga. Kalau orang-orang yang melanggar itu diancam neraka. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili. Jadi juga membantah orang-orang kafir ketika mereka menyampaikan sesuatu yang batil juga. Misalnya aba'atsallahu basyarar rasula. Mereka mengatakan, apa mungkin Allah itu mengutus seorang nabi itu dari kalangan manusia seperti kita. Ini kan sama saja ini lahirnya masih kecil, tidak bisa apa-apa. Kita tahulah sehari-hari dia orang apa, apalagi orang melarat lagi. Jadi ucapan-ucapan seperti itu dibantah oleh
para utusan Allah ini. Jadi kelebihannya golongan manusia diutus menjadi nabi, bukan dari golongan malaikat. Karena kalau dari golongan manusia bisa merasakan pedihnya panas, pedihnya kena pedang, pedihnya lapar, dan seterusnya. Jadi mengalami sakit, mengalami susah, begitu. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika perang juga begitu kan, merasakan bagaimana suasana perang. Lah kalau dia dari golongan malaikat, ya tidak bisa merasakan seperti itu. Bahkan menyebabkan manusia berkomunikasi dengan malaikat yang notabene diangkat menjadi nabi atau rasul ini tidak bisa. Wong manusia ini adalah makhluk kasar, sementara malaikat itu makhluk halus. Tidak bisa, komunikasinya bagaimana? Kalau perang bagaimana? Kalau apa? Jadi kesulitan. Maka diutuslah dari golongan manusia. Kalau yang sebaiknya ya tidak usah dibantah, karena para rasul itu pada waktu masih muda, waktu belum diangkat menjadi utusan, itu sifat-sifatnya baik sekali. Sifatnya itu selalu positif, tidak pernah membuat orang lain susah. Nah, ini Kanjeng Nabi ketika kecil bisa menyatukan beberapa kabilah untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Kanjeng Nabi ketika ketika menjadi pedagang ke Syria, ke Sam, menjadi pekerja karyawannya Siti Khadijah, itu keuntungannya banyak sekali sehingga Khadijah senang. Kemudian berakhir dengan menjadi istri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi. Jadi keuntungan manusia diangkat menjadi nabi, atau nabi itu diangkat dari manusia, banyak sekali. Mereka tidak pernah berbuat buruk lah, suudzon atau ghibah atau menuduh membunuh, mencuri, tidak pernah. Sifat-sifatnya senantiasa baik. Nabi Musa ketika belum nikah itu membantu wanita yang meminumkan kambingnya, karena di sumber air itu orang-orang yang meminumkan air kambingnya itu orang-orang laki-laki semua. Yang wanita hanya 2 itu. Nabi Musa hendak menolong, akhirnya ditolong, akhirnya lebih cepat. Kemudian si wanita salah satunya matur ke abahnya, tadi ditolong orang, suruh ke sini. Jadi qalat ihdahuma istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin, gitu. Matur ke abahnya, bah jenengan niku dadosne pekerja karyawan jenengan mawon. Nah, ternyata ujung-ujungnya ya mungkin bagaimana ya, akhirnya abahnya menikahkan. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnataini hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Jadi aku menikahkan engkau dengan putriku dengan mahar angon wedhus selama 8 tahun. Nah itu. Jadi Nabi Musa ketika masih bujang orangnya baik, suka menolong. Ketika kaumnya yaitu Bani Israel bermusuhan dengan orang Kipti, dibelalah orang yang dari Bani Israel. Jadi menjadi penolong, suka menolong. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Mereka yang tidak beriman tadi, yang mendapat peringatan-peringatan dari Rasul itu,
telah menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an ini sebagai ayat Al-Qur'an maupun peringatan-peringatan pada mereka sebagai mainan, sebagai ejaan, huzwa, sukhriyatan. Apa cah dengi sore ngomong barang nyembah Gusti Allah kon ngene wedi ning kene neraka. Mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan nasihat atau peringatan sebagai ejaan. Waman azlamu laman lan utawi sapane wong iku azlamu kang luweh zalim mimman tinimbang saking wong zukira kang den emutake sapa man bi ayati rabbi kelawan pira-pira ayate pangirane man fa'arada nuli mongko mengu sapa man anha saking ayati rabbi wa nasyalan lali sapa man maing barang qaddamat kang ngajokake apa yadahu tangan lorone man. Artinya orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi tidak ada yang lebih zalim dibanding orang yang sudah diingatkan dengan ayat-ayat Allah, kemudian dia itu berpaling, tidak mau berpaling. Bahkan dia lupa atas perbuatan buruknya. Min ayyafhamul Qur'an fala yahmam wa fi adani makro wa fi adani lan iku tetep ing dalem pira-pira kupinge wong-wong sing ndak iman mau wakron utawi tutup sumpelan saklan fala yasmauna, maka mereka tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Jadi hati-hati kita kalau menjadi manusia ini, kalau tergolong orang yang zalim, orang yang zalim berarti senantiasa menyepelekan ayat-ayat Allah, melakukan hal-hal yang buruk, mendengarkan kebaikan itu sambil lalu mlebu kuping tengah metu kuping kiwa. Nah, ini bisa dialami oleh orang beriman maupun orang kafir. Kalau orang kafir jelas, maka ancamannya jelas. Kalau orang beriman ada kesempatan penyelesaian dari perbuatan-perbuatan buruk. Kan pembagian manusia di surat Fatir ayat 32 itu kan ada 3 kan. Faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada 3. 1, ini orang beriman semua. Zalim kepada diri sendiri, artinya berbuat buruk saja. Tapi orangnya beriman. Ora Jumatan, ora poso Ramadan, ora salat fardu, meninggalkan, tapi beriman pada Allah. Ini zalimul linafsi, nukari wong, ora tau gawe ayeme warga. Yang kedua muqtasid. Muqtasid ini ya tadi itu kan yang zalim ini disabdakan oleh Kanjeng Nabi, lau balagat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani la'aghfiru laka. Walaupun seandainya dosamu itu sepenuh langit, artinya kebek langit bumi ini, kebek dosane seseorang, kemudian dia minta ampun pada Allah, niscaya Allah mengampuni. Yang satu lagi orang yang muktasid, orang yang pertengahan, api orang nemen tapi nggak punya kejelekan. Pernah sahabat Nabi itu matur Nabi, kulon Nabi tolong diberitahu saya apa amal yang bisa menyebabkan saya masuk surga, menjauhkan saya dari neraka. Jawab Kanjeng Nabi, yang kau lakukan yang wajib-wajib itu, yang haram kau tinggalkan, insya Allah aku selamat. Maka dia kemudian mengatakan, walladzi akramaka, ya, la atatawwa'u wala atruku mimma harramallahu alayya wala atruku apa terusnya itu. Jadi maksudnya demi zat yang telah memuliakan Muhammad, niscaya aku akan
melakukan yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan. Tapi tidak mau saya mengerjakan yang sunat, tidak mau saya meninggalkan yang makruh. Kanjeng Nabi kemudian bersabda, qad aflaha in sodako. Orang tadi itu kalau benar omongannya, maka ya benar omongannya cocok dengan perbuatannya, niscaya dia termasuk orang yang beruntung. Artinya beruntung ya masuk surga. Walaupun mengerjakan yang wajib saja, meninggalkan yang haram tada, yang sunat nggak dikerjakan, itu sudah termasuk orang yang beruntung. Nah, yang kita pengen adalah yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Di antara manusia yang beriman itu orangnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada hadis qudsi, wa ma yataqarrabu wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Jadi hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunat. Jadi yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, ditambah lagi dengan amal-amal sunat, ya, sholat qobliyah, ba'diyah, baca Al-Quran, zikir, bersedekah, yang sunat-sunat dikerjakan. Maka sesuai dengan sabda Nabi itu, tidak berhenti seorang hamba mendekat padaku dengan amal-amal sunat, kecuali aku akan menjadi zat yang mencintainya. Kalau aku mencintainya, maka aku akan menjadi kakinya tempat dia berjalan, menjadi tangannya tempat dia mengambil. Sehingga orang itu kalau mengerjakan yang wajib, yang haram ditinggalkan, kemudian yang sunat-sunat dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, maka orang itu akan dicintai Allah. Dan kalau orang itu sudah dicintai Allah, maka kemauannya dituruti. Ya, kemauannya dituruti. Panjenengan kalau makan itu pakai tangan kiri atau tangan kanan? Ada yang menjawab pakai tangan kanan, ada yang menjawab pakai tangan kiri. Nah, kalau saya ya kiri ya kanan. Yang kanan pakai sendok, yang kiri megang kerupuk. Nah, itu kalau ulama madhab Syafi'i, ya, ulama madhab Syafi'i itu mengatakan makan dengan tangan kiri itu hukumnya makruh. Sedangkan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Abdul Bar As-Sun'ani, kemudian salah satu ulama Saudi Syekh bin Baz itu mengatakan makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Karena pekerjaan tangan kiri itu adalah pekerjaan setan. Orang yang kecuali yang kedal, ya, kecuali yang memang tangan kanannya tidak bisa dipakai, itu kecuali. Tapi kalau tangannya kanan sehat, kemudian kok sampai makan pakai tangan kiri, maka mengikuti cara makannya setan. Kalau ulama Syafi'iyah makanya dihukumi makruh. Kalau Ibnu Hajar, Syekh bin Baz, Ibnu Abdul Bar, Imam As-Sun'ani itu mengatakan haram, tidak boleh. Nah, kita tinggal mengikut yang mana. Yang jelas tidak baik tangan kiri. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Inna setuhune utahe ingsun iku ja'alna wis ndadekake sapa ingsun ala qulubihim ing atase pira-pira atine wong mau akinnatan ay altiyatan, tutup. Jadi beberapa tutup. Sesungguhnya kami kepada orang-orang yang seperti itu, orang yang menjadikan ayat Allah sebagai hinaan, ejaan, peringatan orang baik itu dihina, diejek, bahkan orangnya disatroni.
Maka orang yang begitu itu akan kami jadikan hatinya itu tertutup. Hatinya akan tertutup. Kalau hati tertutup ya tidak bisa mendengarkan kebaikan, tidak bisa melihat yang baik. Ayyafqahu ing yen to memahami sapa alladzin sapa wong akeh mau hu ing Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin mempelajari Al-Qur'an dengan baik seperti hari ini ya, kita mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, itu hati kita persiapkan betul. Hati kita didahului dengan istighfar, minta supaya diampuni dosa-dosanya, sehingga tinggal bersih hatinya itu. Wa fi adhanihim lan iku tetep ing dalem pira-pira peningale pira-pira talingane wong akeh mau wakron utawi saklan. Wakron atau saklan yakni tutup. Jadi kupingnya disumpeli, hatinya ditutup, falayas maunah, maka tidak akan bisa mendengarkan kebenaran dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa in tad'u lan lamun ngajak sapa sirahum ing wong-wong mau ilal huda maring pituduh falayahtadu, mongko ora bakal oleh pituduh sapa wong akeh mau idzan yen mengkono dengan dijadikan hatinya tertutup, kemudian telinganya juga ada sumpelan, ada penutup, itu abada, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk abadan halih selawase. Ada sabda Nabi itu mantaroka salah sajumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang tidak Jumatan siapa yang tidak Jumatan tanpa sebab, tanpa alasan yang dibolehkan sampai 3 kali berturut-turut, niscaya dicatat sebagai orang munafik. Nah, ini sebagai orang munafik. Wa rabbuka lan utai pangeran sira iku Al-Ghafuru, zat kang akeh ngapurane, Dzur rahmati tur zat kang kagungan rahmat. Jadi setelah Allah mengancam, kemudian Allah mengingatkan, ya Gusti Allah ya welas. Gusti Allah ya akeh ngapurane, akeh welase. Apa itu buktinya? Lau yu'akhidu lamun nyiksa sapa rabbuka hum ing wong mau fid dunya ing dalam dunya bima sebab barang kasabu kang lakoni sapa wong mau la ajala yakti agi sapa rabbaka lahum kedue wong mau, tegese wong sing ndak iman, al azaba ing siksa. Ini buktinya bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu mengasihi, menyayangi orang walaupun orang itu berdosa, dengan harapan dia mau bertaubat, yaitu sifat pengampunan dari Allah atau rahmat dari Allah itu adalah tidak buru-buru menyiksa mereka di dunia. Balahum balik ikut tetap kedue wong akeh mau itun utawi janji wa huwa yaumul qiyamah, yaitu janji akan datangnya hari kiamat. Layajidu ora bakal nemoni sapa wong akeh mau min dunihi saking liyane Allah mau ilan ing maljaan, tempat berteduh. Artinya Allah itu di dunia tidak segera menyegerakan turunnya azab kepada orang lain yang ingkar tadi, tetapi Allah menjadikan buat mereka itu sebuah janji, yaitu hari kiamat. Nah, kalau sudah hari kiamat datang, mereka tidak menemukan selain Allah itu tempat berlindung. Lah kalau di akhirat orang-orang yang berdosa belum diampuni kemudian berlindung pada Allah, apa bisa? Ya tidak bisa, wong di sana itu alam balasan.
Misalnya, Gusti kula nyesal nyuwun di ngapura. Itu di dunia. Kalau di akhirat sudah tidak bisa. Di akhirat itu namanya darus sawab, atau apa namanya, jadi kampung balasan. Kalau di dunia namanya darul amal, kampung beramal. Kalau sudah di sana nggak beramal, nggak kepake amal bersana. Walaupun nyesal, walaupun baik gimana, nggak bisa, karena di sana adalah alam balasan. Alam balasan. Warab watil kalkurolan utai mengkono desa ai ahluha tegese penduduk desa kaatin kaya kaum Ad wasamudalan kaum Samud wa ghairihi malan liyane Ad lan Samud iku ahlakna binasaake sapa ingsun hum ing Ad Samud wa ghairihi lamma zalamu tatkalane zalim sapa Ad Samud wa ghairihi kafaru tegese kufur, ora gelem nyembah Gusti Allah. Jadi Allah mengingat lagi bahwa Allah tadi kan menyebutkan maha sayangnya, maha pengampunnya. Kemudian mengingatkan lagi itu daerah-daerah yang penduduknya pada tidak menyembah padaku seperti Ad, Samud dan selain mereka, ahlaknahum lamma zalamu. Kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun limahlikim kedue binasane Ad Samud wa ghairihima mau'idan ing janji. Ya karena kalau umat dahulu itu seperti itu, Allah sudah menghendaki kalau mereka itu mendustakan Rasul, tidak beriman pada Allah, ya diingatkan, sempat diingatkan, tapi ndodro langsung disiksa. Sedangkan umat Kanjeng Nabi SAW itu diberi waktu luang, diberi kesempatan yang panjang luas untuk minta ampun kalau salah. Ya, Kanjeng Nabi bersabda, tidak akan umat Muhammad itu dikenai sanksi atau azab berupa air bah, ya, air seperti zaman Nabi Nuh itu yang menenggelamkan seluruh bumi, kecuali orang-orang yang naik perahu kan, tidak akan ditimpakan. Jadi umat Islam seperti kita ini termasuk umat yang ya sangat diposisikan pada posisi yang terbaik. Lek nglakoni dosa diberi waktu untuk tobat. Kalau enggak ingat sama Allah diberi waktu, kalau ingat langsung bertobat. Ya. Man nasiyan sholatin, apa itu? Kanjeng Nabi bersabda, siapa yang lupa melakukan sholat karena ketiduran atau lupa lah, pokoknya lupa, maka hendaklah dia mengerjakan sholat ketika dia ingat. Lah kalau sudah qadha, ya qadhaan gitu. Karena pada waktu sholat tadi itu dia lupa. Nah, ingatnya itu setelah waktu sudah berlalu. Ya sudah. Yang penting segera dikerjakan. Namanya lupa itu kan pemberian dari Allah kan. Lain dengan ngelupa, ngelali, pura-pura lupa. Ini lupa beneran. Wah, ndak sholat, lupa. Kok ada ya orang yang gitu ya. Misalnya zuhur itu kan sekitar berapa itu? Dari sebelum jam 12 sampai hampir setengah 3 lebih. Sampai 2 jam setengah ndak ingat sama sholat zuhur. Kemana aja gitu. Wa id qala Musa wadhkur lan nyeritakno sira Muhammad. Id qala nalikane dawuh sapa Musa Nabi Musa li fatahu kedue pemudane Nabi Musa Yusha bin Nun. Jadi Nabi Musa itu punya pemuda yang mengikuti beliau, dakwah beliau, ajaran beliau, namanya Yusha bin Nun. Dia menjadi pembantunya. Nabi Musa itu mengatakan, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini.
Aku tidak akan berhenti untuk berjalan hatta ablugha, hingga sampai majma'al bahraini ing tempat kumpule dua lautan, multaqa bahrir Rum wa bahri Faris. Jadi pertemuan antara laut Rom, laut Romawi, dan laut Faris. Mimma yali al-masrik ay al-makan al-jami' lidzalik. Jadi ya suatu hari Kanjeng Nabi Musa itu berjalan karena pernah ditanya oleh Allah, siapa yang paling pintar di sini, yang paling ngalim? Nabi Musa angkat tangan, saya Gusti. Baru diberi sanksi oleh Allah. Ya, ini ceritanya kita lanjutkan yang akan datang insya Allah ya. Cerita Nabi Musa ini asik sekali, ceritanya memberi pelajaran pada kita. Mitra Persada, demikian penyuluhan kita, pengajian kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.